Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjali Rizkia Fazariana dengan NIM F1F1200057. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi fisikokimia. Pertama adalah fisikokimia sendiri itu apa sih? Nah, fisikokimia adalah sifat dari suatu senyawa yang mengacu pada sifat fisik dari suatu senyawa kimia. Nah, hal ini artinya adalah sifat-sifat fisika dalam suatu senyawa kimia seperti contohnya mikroskopik, subatom, kemudian atom, dan juga fenomena-fenomena khusus dalam sistem kimia itu kita mempelajari dalam kaitannya dengan hukum dan konsep yang ada di fisika seperti itu. Nah, kemudian untuk analisis fisikokimia sendiri apa sih? Nah, analisis fisikokimia itu sendiri merupakan suatu metode penting yang mempelajari sistem, jadi terdiri dari dua ataupun tiga ataupun lebih ya mengenai komponen. Misalnya ada panduan, kemudian mineral, larutan, oksida, semikonduktor, superkonduktor, dan juga senyawa organik itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya adalah alat yang digunakan untuk analisis fisikokimia. Itu ada salah satu contohnya adalah spektrofotometri UV vis. Nah, di mana ini merupakan pengukuran serapan cahaya di daerah ultraviolet dan sinar tanpa oleh suatu senyawa. Nah, absorpsi dari spektrofotometri UV vis ini adalah istilah yang digunakan ketika radiasi ultraviolet dan cahaya itu tanpa diabsorpsi atau diserap oleh molekul yang kita ukur. Di mana alat spektrofotometri UV vis ini digunakan karena kemampuannya dalam menganalisa banyak senyawa kimia serta kepraktisannya dalam hal preparasi sampel apabila dibandingkan dengan beberapa metode analisa yang lain. Nah, kemudian salah satu instrumen yang digunakan dalam menganalisa suatu senyawa itu sendiri adalah spektrofotometri UV vis ini sendiri. Nah, selanjutnya apa sih spektrofotometer itu? Nah, spektrofotometer ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur energi secara relatif jika energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan, ataupun diemisikan sebagai fungsi dari suatu panjang gelombang. Nah, spektrofotometer itu sendiri adalah dia suatu alat yang untuk menghasilkan sinar dari spektrum dan panjang gelombang tertentu. Sedangkan untuk fotometer sendiri itu adalah alat yang mengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan ataupun diabsorpsi atau diserap. Nah, selanjutnya adalah kegunaan dari spektrofotometri UV vis ini. Yang pertama adalah dia menentukan jenis kromofor, kemudian ikatan rangkap yang terkonjugasi dan juga ausokrom dari suatu senyawa organik itu juga dapat ditentukan. Kemudian dia juga menjelaskan informasi dari struktur berdasarkan dari panjang gelombang maksimum suatu senyawa. Selanjutnya, alat ini spektrofotometer UV vis ini juga mampu menganalisis suatu senyawa organik secara kuantitatif dengan menggunakan hukum Lambert-Beer. Nah, prinsip kerja alat spektrofotometer UV vis ini sendiri, yang pertama adalah dia sumber radiasi untuk spektroskopi UV vis ini merupakan dari lampu tungsten. Nah, kemudian cahaya dari sumber radiasi berupa lampu tungsten tadi itu adalah merupakan sebuah cahaya polikromatik, di mana cahaya polikromatik ini sendiri adalah cahaya yang terdiri dari banyak warna dan juga panjang gelombang. Contohnya adalah cahaya putih. Nah, kenapa cahaya putih ini merupakan polikromatik? Karena cahaya itu terdiri atas banyak warna dan panjang gelombang. Nah, jika cahaya putih ini diarahkan ke suatu prisma ya, maka cahaya putih ini akan terurai menjadi cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, cahaya-cahaya ini yang berbeda warnanya ini juga memiliki panjang gelombang yang berbeda. Nah, selanjutnya prinsip kerja yang ketiga itu adalah cahaya polikromatik UV ini tadi akan melewati monokromator. Nah, apa itu monokromator? Monokromator sendiri itu adalah suatu alat yang paling umum digunakan atau dipakai untuk menghasilkan berkas radiasi dengan suatu panjang gelombang. Nah, selanjutnya adalah monokromator radiasi UV, kemudian sinar tampak dan juga inframerah itu sendiri, itu semuanya serupa. Nah, serupa dalam artian dia mempunyai celah atau slit, kemudian lensa, cermin, dan perisai ataupun grating, seperti itu. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari saya mengenai fisikokimia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.